Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2186 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat 14. Di bawah perikop pemberitaan mengenai Immanuel. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti Immanuel? Arti Immanuel kalau kita melihat dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat 23, di sana dikatakan Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Immanuel di sana diartikan Allah ada bersama kita. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Amin. Bait yang kudus, di mana Roh Tuhan atau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Makanya kemarin kita belajar bagaimana supaya Roh Tuhan atau Roh Kudus itu tinggal terus dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita terus dan beracara dalam kehidupan saudara dan saya. Melakukan hal-hal yang heran, ajaib, luar biasa. Karena apa? Roh Kudus, Roh Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 di sana tentang pertobatan dari Saulus yang tadinya seorang penganiaya umat Kristen, dia seorang pembunuh. Tapi saudara lihat dalam perjalanan dia menuju Damsyik, saudara, apa yang terjadi saudara? Dia berjumpa dengan Tuhan di sana. Amin. Di dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Yesus. Awal pertemuan dia dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya yang ada pada Saulus ini roh jahat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan itu, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidupnya sehingga dia berubah 180 derajat. Saudara, di dalam perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus,
Dia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus tentunya bingung, karena memang dia tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Yesus. Makanya dia sangat heran dan takut. Dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tambah bingung lagi Saulus. Karena secara fisik Saulus gak pernah berjumpa apalagi menganiaya Yesus. Waktu Yesus masih hidup bersama dengan murid-muridnya, dia gak pernah berjumpa apalagi menganiaya Yesus. Makanya dia bertanya, "Siapakah engkau?" Dan Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, yang dianiaya Saulus adalah orang-orang Kristen. Orang-orang percaya pada saat itu. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara, betul Saulus tidak pernah menganiaya Yesus secara langsung. Tapi di saat dia menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, sama dia menganiaya Yesus secara tidak langsung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tangkap pesan ini. Apapun yang diperlakukan orang kepada saudara, mereka tidak melakukan itu kepada saudara, tetapi mereka melakukan itu kepada Tuhan. Kalau saudara dianiaya, mereka sedang menganiaya Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tangkap pesan firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus dalam dirinya, ada Roh Tuhan dalam dirinya. Jadi ketika saudara dihina, orang yang menghina saudara menghina Tuhan. Ketika saudara dianiaya karena saudara mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, lalu saudara dianiaya, orang yang menganiaya saudara sedang menganiaya Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tindakan kita orang benar? Apakah kita membalas orang yang menganiaya kita, menghina kita? Tidak. Doakan mereka supaya mereka jadi Saulus. Mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan mereka bertobat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Allah yang Immanuel itu, Allah yang menyertai kita itu, yang pertama catat, Allah yang setia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat secara konteks, ini kan perkataan Tuhan kepada Raja Ahaz. Kalau kita mau belajar tentang Raja Ahaz, ini adalah Raja Yehuda. Tapi sayang, dia seorang yang tidak takut Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Betul Ahaz seorang yang tidak takut Tuhan. Tapi ingat, yang dia bawahi adalah umat Tuhan. Amin. Saudara, saya tangkap di sini, walaupun mungkin Raja Ahaz seorang yang tidak takut Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada umat kepunyaannya, umat kesayangannya, bangsa Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Allah Immanuel itu, Allah menyertai saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Mungkin terkadang kita tidak setia. Kadang kita hanya setia ketika kita susah. Tapi setelah kita mulai diberkati, kita terkadang mulai berubah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa kali kita meninggalkan Tuhan, tapi tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Itu artinya Dia Immanuel adalah Allah yang setia kepada kita umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan begitu setia kepada kita, Dia menanti kita sampai kita bertobat. Allah yang setia itu juga menyertai Saulus. Sejak dia ada di dunia ini, dia melakukan dosa, tapi saudara lihat kesetiaan Tuhan luar biasa, menanti, menunggu Saulus sampai dia bertobat, saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, jangan meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Saudara,
firman Tuhan meneguhkan kita semua bahwa bukti penyertaan Tuhan kepada kita, Dia Allah yang setia. Amin. Dia menunggu saudara sampai saudara dan saya bertobat. Oh haleluya, Dia tetap setia. Walaupun terkadang kita seringkali mengkhianati, kita seringkali melupakan, meninggalkan Tuhan. Tapi lihat, Tuhan tetap setia. Sebab Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita orang percaya. Haleluya. Yang kedua saya tangkap di sini saudara. Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang penuh kasih. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang penuh kasih itu tetap mengampuni, tetap menerima umat Tuhan. Walaupun seringkali umat Tuhan, bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengampuni mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Orang-orang dunia yang penuh dengan dosa, Dia datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Karena kasih-Nya yang begitu besar buat saudara dan saya. Sehingga Dia memberikan nyawanya. Dia rela berkorban. Dia mati buat kita semua. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua karena kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih Tuhan melanda dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kasih Tuhan itu memenuhi hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, ketika kita dihina, difitnah, kita dibentak, kita dianiaya sekalipun, kita tetap mengasihi. Kita tetap mengampuni. Kita tetap memberkati mereka. Itulah ajaran Yesus buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita yang menerima kasih Tuhan yang luar biasa itu menerapkan kasih yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya untuk mereka yang mengasihi kita. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasih itu sederhana, saudara. Itu gampang. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bagaimana kita mengasihi orang yang jelas-jelas membenci kita. Orang-orang yang jelas-jelas tidak suka dengan kita. Orang-orang yang jelas-jelas iri dengan kita. Orang-orang yang jelas-jelas berbuat jahat kepada kita. Tapi Tuhan Yesus mau kita mengampuni mereka, mengasihi mereka, bahkan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, Dia tidak mengeluarkan sumpah atau kutuk, atau kata-kata marah, kata-kata yang mengandung ancaman kepada orang-orang yang telah menyalibkan Dia, tidak. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan di atas kayu salib itu kepada orang-orang yang telah menyalibkan Dia. Orang-orang yang telah menempeleng, yang mencambuk, menghina, orang-orang yang meludah Yesus dalam perjalanannya menuju salib. Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan kepada mereka. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, betapa sombongnya kita ketika kita tidak melepaskan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 ayat 15, setelah doa Bapa kami di sana diajarkan, kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka dosa kita juga akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, maka dosa-dosa kita tidak akan pernah
diampuni oleh Tuhan. Lepaskan pengampunan, saudara, karena Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita, karena kasih yang luar biasa kepada kita. Maka tugas saudara dan saya, kalau sudah percaya Allah ya Immanuel ada dalam hidup kita, maka kita akan penuh kasih. Kita tetap akan mengasihi walaupun kita dikhianati. Kita akan terus mengampuni walaupun kita dijahati oleh orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang Immanuel itu Allah yang penuh kasih. Dan saya percaya orang-orang yang mengalami Tuhan, mereka akan hidup dalam kasih. Yang ketiga, Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Amin. Saudara, tadi saya katakan konteks firman Tuhan ini berbicara kepada Ahaz, Raja Yehuda yang tidak takut Tuhan. Tapi saudara lihat, yang Tuhan lihat bukan pemimpinnya, tetapi rakyat yang dia pimpin adalah umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun pemimpinnya jahat, tidak takut Tuhan, tapi lihat, Tuhan menjamin kehidupan orang percaya. Amin. Tuhan menjamin kehidupan anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan khawatir. Saudara, kalau saudara berjalan di jalan Tuhan, hapus kekhawatiran dalam hatimu. Saudara, jangan menyepelekan khawatir. Karena khawatir itu sebenarnya sama dengan kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada kekhawatiran dalam hati kita. Amin. Saya beberapa kali, saudara, membuat acara-acara besar itu tidak ada modal, hanya dengan iman. Tuhan yang menggerakkan orang-orang untuk dapat menyupport, membantu, untuk mensukseskan beberapa pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya modal iman. Kalau Tuhan yang berkenan, Tuhan yang menghendaki, berarti Tuhan yang menjamin, Tuhan yang bertanggung jawab. Semua acara, kegiatan, dan lain sebagainya akan berjalan sukses, lancar. Karena Tuhan adalah Immanuel. Dia ada bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya Allah Immanuel itu menyertai kita, maka kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Walaupun mungkin tantangannya besar. Musuh kita orang kuat. Tapi kita bersama dengan Tuhan yang Immanuel. Maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan penguatan iman kepada kita. Bahwa Sang Immanuel itu sudah digenapi. Kalau bicara firman Tuhan ini kan masih tanda, masih belum terjadi. Karena nubuatan ini kan nanti terjadi pada kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel. Dan saya mau bilang saudara, bahwa Tuhan Sang Immanuel itu ada dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang penuh kasih. Dan dia Allah yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Kau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Allah yang ada dalam kehidupan kami orang percaya. Sehingga kami merasakan pemeliharaan Tuhan, penjagaan, perlindungan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah Immanuel yang setia, yang penuh kasih, dan bertanggung jawab akan kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan Yesus jamah, lawat. Mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 4 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-6 tahun Renungan Pagi ini mengudara. Tepatnya tanggal 20 kita akan berbagi aksi di panti-panti sosial. Dan tanggal 21 nanti kita akan ibadah KKR. Sebagai ucapan syukur kita akan mengundang hamba Tuhan yang menginspirasi dan memotivasi saya untuk terus melayani renungan pagi ini sampai 6 tahun sampai sekarang. Pendeta Paulus Wiratno yang akan menjadi pembicara dalam KKR tanggal 21 hari Jumat jam 6 sore di Aula STTII Bali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal seputaran Bali, mari datang dan nikmati hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang dari luar kota, silakan saudara konfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di nomor WA saya di 081337491360. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini, supaya pelayanan ini tetap eksis, mengudara, memberitakan Injil sampai Tuhan datang, sampai ke ujung bumi. Dengan mendukung lewat doa, daya, dan dana, saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung dengan dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport lewat doa, daya, dan dana, biar Tuhan yang balas berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.